Palestina, korban manusia berguguran, tontonan di
media sosial yang begitu menyayat dan mengiris hati. Bagaimana tidak di era yang modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat bersama. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan bahkan jutaan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di dalam hati setiap mukmin. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun setelahnya beliau baru membangun Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis. Palestina pernah menjadi kiblat pertama umat Islam salat selama 17 bulan setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baginda Nabi Muhammad melakukan salat berjamaah mengimami seluruh nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Masyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup nanti. Kemudian yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan berkahilah negeri Yaman. Kemudian yang kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Aus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk agama ini, yaitu agama Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Syihab az-Zuhri, dan Imam Syafi'i, dan masih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zaki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu pada Allah Subhanahu wa taala untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Kemudian Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya
saya tidak akan menjual sejentak tanah pun dari bumi Palestina. Beliau berkata itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tidak kalah fenomenalnya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang, akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam ikatan akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati antara Islam adalah perbuatan dahsyat yang tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk menyatukan hal itu, beliau memerintahkan setiap masjid juru azan di seluruh wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ari setiap hari, setiap saat sebelum azan subuh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan penjajah jelas tidak akan mungkin, mustahil. Yang dapat kita lakukan adalah menjulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan selalu memanjatkan doa kepada mereka yang terkena penjajahan dari kaum Zionis Yahudi Israel. Karena doa adalah senjata kaum muslimin. Doa silahul muslim. Doa adalah senjata bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Hujah apa yang akan kita sampaikan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika ditanya apa yang kalian lakukan ketika saudara muslim kalian tertindas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita umatnya. Namun nama Nabi Muhammad itu selalu disebut seakan baru saja meninggal kemarin. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di hadapan kita, wallahi jamaah, akan terlihat jelas perasaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa penderitaanmu olehnya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Tugas kita saat ini adalah mengikuti arahan yang telah disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggalkan dua perkara yang kita harus pegang. Taraktu fikum amrayni man tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk habib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya, lalu mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa khalaqana wa iyyakum fi zumratil mu'minin.
وعلى آل سيدنا الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الولاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحزن من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله